Pertama, kita ketikkan allshop.gkp.or.id. Kita tunggu, kemudian akan masuk ke halaman depan. Kita pilih ke registrasi. Nah, ini halamannya, halaman registrasi. Kita masukkan nama kita. Kalau saya Ari Kusuma, kemudian alamat email yang akan kita gunakan. Kemudian ketikkan password. Konfirmasi password yang sudah kita pilih, kita ketik ulang. Kemudian kita cek dulu, kasih centang dulu kotak tersebut, baru klik create account. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, akan ada pengumuman bahwa registrasi sukses. Kemudian kita masuk ke email yang tadi kita sudah daftarkan. Karena saya di Gmail, kita masukkan ke Gmail, masukkan username Gmail tersebut, masukkan password email ya, bukan password yang awal tadi, tapi kita masukkan password email kita untuk membuka email. Kemudian kita masuk dan kita lihat di kotak masuk. Kalau belum ada, klik kotak masuk atau refresh kotak masuknya. Nah, terlihat ada email dari Allshop System. Kita klik. Kemudian kita klik dan tombol biru. Dia akan mengarahkan ke halaman masuk. Kemudian kita input lagi untuk login atau masuk ke akun kita. Kita login. Nah, saya ternyata lupa password yang tadi saya gunakan. Saya ulangin lagi, kita masukkan alamat email yang tadi kita daftarkan. Coba lagi ketik password yang tadi saya daftarkan. Masuk apa enggak? Tetap tidak masuk. Ini sebagai uji coba, ketika kita lupa password maka kita klik lupa password atau forgot password. Kita masukkan lagi alamat email yang kita daftarkan. Oke, nanti untuk mereset password akan ada di email tersebut. Nah, ada dari Allshop System, kita reset password. Ya, kalau buat Bapak Ibu yang pelupa seperti saya, kita masukkan lagi password yang baru. Ada fitur forgot password atau lupa password. Kita reset passwordnya. Kemudian dia akan langsung masuk ke marketplace. Ini kita uji coba, kita keluar kembali, kita login atau masuk. Kita coba tadi password yang kita reset sudah berhasil atau belum. Kita login ulang. Ya, berhasil. Nah, ketika kita login, kita akan diarahkan ke panel, ke halaman panel kita. Di panel ini kita akan melakukan pengaturan atau setting. Ya, kita akan mengatur beberapa hal. Contohnya adalah kita mendaftar terlebih dahulu menjadi penjual atau seller. Kita daftar menjadi penjual. Nah, masukkan nama toko yang akan kita gunakan. Kalau saya masukin nama toko Ari, ya, yang gampang-gampang. Alamat toko kita di mana? Diketik nanti. Oke, ketika sudah kita save. Ada pemberitahuan bahwa toko kita sudah berhasil
bentuk. Kemudian kita isi keterangan-keterangannya. Kalau pick up points ini belum kita tentukan, nanti pick up points kita tentukan kemudian ketika kita mau bekerja sama dengan gereja, kita setting pick up points di gereja. Kemudian meta title, kita masukkan data judul toko kita. Kemudian meta deskripsi, kita bikin deskripsi toko kita. Ya, perlu diisi kolom-kolom ini karena nanti akan memudahkan ketika dicari melalui mesin pencari Google. Ketika kita di Google akan masuk ke toko kita. Kemudian kita simpan. Ini adalah tampilan panel dari penjual. Kalau misalnya memang kita punya akun Facebook, Twitter juga bisa dimasukkan di situ. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke produk. Kita cari menu di sebelah kiri produk. Nah, itu ada produk, kita klik. Kita klik lagi add new product atau tambah produk baru. Masukin nama produk kita. Kalau saya kebetulan kalkulator sebagai contoh. Nama produknya kalkulator. Kemudian kategori produk elektronik kita input. Harus ada subkategori yang kedua, kita buat networking lah. Nanti untuk kategori akan kita lengkapi. Produk brand kalau memang produk kita sudah punya merek. Ya, kalau belum ya kita tulis aja lainnya atau dikosongkan. Produk unit, pieces atau kilogram atau apa nanti di input seperti itu. Minimum quantity 1. Kemudian produk tag kita buat kata-kata yang mungkin memudahkan orang ketika mencari produk kita di mesin pencarian di toko. Ya, kita buat kata-kata yang mungkin dicari orang ketika orang akan mencari di mesin pencarian toko. Kemudian ada add image, menambahkan gambar. Kalau Bapak Ibu sudah punya gambar produknya, tinggal ditambahkan foto produknya. Tapi karena ini contoh, saya belum ada gambarnya, saya cari dari Google. Tambahkan image, kita upload dulu. Kita cari gambar yang tadi. Oke. Gambar utamanya dan gambar yang lebih kecil. Thumbnail itu gambar yang lebih kecil. Kemudian kalau ada video keterangan, kita juga bisa masukkan URL YouTube-nya. Nah, ini customer choice, misalnya produk kita ada berbagai-bagai macam warna atau ukuran, itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian ini untuk memasukkan harga, ya, unit price. Harga barang kita saya masukkan 1 juta misalnya. Kemudian harga jualnya 1.250.000, nanti berarti ada margin sebesar 250.000 yang akan dijadikan dasar penghitungan untuk kontribusi. Tapi ini masih belum ada untuk 4 bulan atau 3 bulan pertama. Jadi belum perlu dipikirkan. Kemudian flat rate ketika untuk pengiriman biayanya mau flat atau free shipping. Kemudian di deskripsi kita masukkan deskripsi produk kita sedetail mungkin. Ya, misalnya ukurannya, kemudian spesifikasinya, kemudian apakah menggunakan baterai atau tidak, seperti itu. Jadi semakin detail nanti ketika calon pelanggan melihat di deskripsi produk,
maka si calon pelanggan sudah paham akan produk yang akan dibeli oleh calon pelanggan tersebut. Ya, jadi usahakan di deskripsi ini sedetail mungkin. Ya, semua keterangan terhadap berkaitan dengan produk kita masukkan. Kemudian kita save. Ketika kita sudah save, maka produk kita sudah masuk di toko kita. Nah, ini saya lihat ternyata masih ada sedikit kesalahan di sistem. Ketika harganya di atas 1 juta, maka dia tidak bisa. Ini akan kita perbaiki, kita edit lagi harganya. Harganya kita edit jangan di atas 1 juta, tapi 150.000 misalnya. Kemudian harga pokoknya 150.000. Kemudian harga yang kita publish adalah 200.000 misalnya, kayak gitu. Kita update. Ya, produk kita berhasil di-update. Ketika tadi saya masukin quantity, itu adalah stok di toko ada berapa? 10 misalnya. Nah, kita masuk ke halaman depan kembali. Ya, untuk halaman depan memang ini perlu persetujuan dari admin untuk bisa dimasukkan ke halaman depan. Tapi kalau nggak ada, kita cari di mesin pencarian sistem. Tadi produk kita apa? Kalkulator. Contohnya kalkulator. Kita cari, maka akan muncul produk kita kalkulator pelajar. Atau misalnya ketika ada calon pelanggan mencari kata pelajar, bukan kalkulator. Nah, masuk juga produk kita di situ. Yaitu fungsinya kita cantumkan tag